ada nggak sih Pak mungkin yang sudah beberapa kali Bapak senggol, ayo CSR, CSR. Nah, ada nggak sih perusahaan yang bandel gitu Pak? Pertemuan itu Bang Jo ya. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali dengan kami di podcast. Kali ini kami kedatangan satu narasumber yang sudah kami tunggu-tunggu sejak lama. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita Pak Anas Matovani, sarjana hukum. Selamat datang Pak. Selamat datang Bang Jo. Wah, Geraha Kreatif, kopi. Kopi nikmat ya. Alhamdulillah Pak. Salah satu khas di sini Pak. Jadi harus ngopi lah minimal. Wah mantap. Nah, Pak mungkin kita coba diskusi tentang ini Pak. Apa namanya? Kan beberapa kali kita sempat ngobrolin tentang CSR gitu ya. Dan kemarin juga di media sosial banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang CSR lah. Nah kami angka tidak eloknya gitu ya. Kalau kami langsung menjudge bahwa CSR itu udah sesuai kok, udah ini kok. Jadi kami langsung undang lah narasumbernya gitu Pak ya, karena mungkin kalau topiknya di sini sebetulnya peran perusahaan melalui CSR guna kehidupan masyarakat sekitar gitu Pak ya, topiknya yang akan coba kita bahas. Tapi ada yang lucu nih dari Bapak, ternyata cita-cita Bapak jadi dokter Pak. Ya. Itu kenapa Pak? Bisa cerita nggak sedikit aja? Jadi saya melihat pekerjaan dokter itu pekerjaan yang sangat mulia. Orang sakit itu disembuhkan. Itu yang menjadi awal cita-cita saya ingin jadi dokter. Tapi di tengah perjalanan ketika saya SMP, saya pernah melihat sebuah film ya. Pada saat itu TV-nya juga hitam putih. Oh iya. Ya, film tahun berapa itu Pak? Sekitar 80-an lah, 88 atau berapa, itu film asing kalau tidak salah waktu itu. Itu saya melihat sesuatu yang unik. Ada penjahat masuk ke pengadilan dibela oleh seorang pembela ya, atau pengacara lah mungkin. Diponis bersalah dan dimasukkan penjara, tapi yang membela tidak dihukum. Saya bilang wah ini hebat sekali ini orang pada saat itu pemikirannya. Hebat sekali ini orang bela. Terus orangnya diponis bersalah tapi tidak dihukum gitu dianya kan. Saya mulai tertarik di situ dan akhirnya dari situ saya mulai tancap gas, wah nanti saya mau jadi sarjana hukum. Oh gitu. Makanya pas tadi cerita gitu di luar ya, saya cita-cita jadi dokter Kang. Kenapa jadi dokter? Bapak kan sarjana hukum. Oh gitu. Ini kilas balik. Jadi alasannya, ada alasannya. Oke. Nah, izin Pak, berarti Bapak ini sebagai Ketua Pokja di CSR Cikoja ya Pak ya? CSR Kabupaten Serang. CSR Kabupaten Serang ya, untuk wilayah. Itu gimana sih? CSR itu gimana sih Pak? Jadi pembangunan CSR itu sebenarnya dasar hukumnya sudah jelas. Baik undang-undang, PP maupun peraturan daerah ya. Bahwa memang perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Nah, ini skupnya kami itu di Serang itu sudah di SK-kan tahun berapa itu? Tahun berapa terakhir itu Pak? Saya buka dulu ya dokumennya. Waduh, saya lupa lah, beberapa tahun ke belakang itu sudah di SK-kan. Nah, saya menduduki posisi ketua tim Pokja lingkungan. Nah, kemudian karena CSR ini baru di periode saya ini, saya baru berjalan, maka saya fokuskan untuk door to door, mengetuk perusahaan-perusahaan yang ada dekat dengan lingkungan saya, khususnya di Jawilan. Oke. Itu, dan langkah awal yang saya lakukan pada saat itu adalah mengundang para perusahaan yang ada di sekitar Kopo, Cikande, dan Jawilan pada saat itu. Ya, bertemulah kita, kemudian di situ lahirlah kesepakatan, khususnya untuk di Jawilan dan Kopo, bahwa setiap perusahaan itu memberikan iuran itu 500.000 per bulan minimalnya. Nah, di Jawilan ini data perusahaan baik yang aktif maupun yang non aktif atau produktif dan non produktif, tapi sudah ada badan hukumnya, itu kurang lebih di atas angka 70 sampai 80 perusahaan.
Tapi yang sudah aktif melakukan iuran CSR itu di kisaran 20 sampai 25 setiap bulan. Jadi yang aktif memberikan iuran itu ya 20 sampai 25-an lah ya. 25 perusahaan. Nah, dikalikan 500 baru ada ya sekitar segitulah 12 juta sekian. Nah, bagaimana cara mereka menyetor? Itu mereka menyetor langsung ke kas TSP atau CSR. Oh, jadi melalui langsung kas kabupaten ya? Ya, ke kas kabupaten. CSR melalui Bank BCB. Dan itu nomor rekeningnya atas nama rekening Dinas Pendapatan. Bukan. Bukan. CSR. Karena memang kita sudah ada ininya bentuknya. Atas rekening CSR yaitu di BCB. Oke. Nah, setelah itu kemudian kalau di Jawilan karena memang 25 kisaran 20 sampai 25 berkisar uang itu hanya 12 juta. Nah, itu kami selalu meminta print outnya. Berapa duit dari iuran Jawilan? Oh gitu. Nah, setelah itu baru kami gunakan untuk prioritas membangun rumah tidak layak huni. Sesuai saran Ibu Bupati. Tunggu dulu. Berarti kalau gitu prosesnya perusahaan itu store-nya ke rekening yang disiapkan oleh Pemda gitu lah Pak ya, kira-kira. Oleh CSR Pak. Maksudnya CSR dari Pemda kan. Dinas apa berarti Pak? Dinas. Enggak, memang di rekening CSR langsung. Rekening CSR langsung. Jadi kami dibentuk oleh Bupati. Di SK-kan oleh Bupati. Jadi SK langsung Bupati ya? Iya, SK-nya SK Bupati. Nah, Oke, siap. Berarti memang tidak di bawah salah satu dinas ya Pak ya? Oh tidak. Tidak, berarti langsung tanggung jawabnya kepada Bupati. Berikutnya berarti Pak, kalau gitu Cikande Kopo Jawilan itu sekitar 20 sampai 25 aja? Jawilan ini kisaran 20 sampai 25. Kisarannya hanya itu saja. Kalau di Kopo? Kalau di Kopo itu berkisar 2 sampai 3 perusahaan. Karena di Kopo sedikit kali ya. Itu dia. Ini pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Kenapa perusahaan-perusahaan ini mengabaikan? Kalau saya lihat mengabaikan persoalan CSR yang terintegrasi ya. Nah, karena minimnya sanksi. Ini analisa saya di lapangan. Jadi mereka melakukan iuran CSR atau tidak, ya sepanjang tidak ada sanksi. Ya enjoy aja. Ini kesulitan kami di lapangan, jujur saja. Ini kesulitannya. Nah, jadi yang ada sekarang itu baru kesadaran saja kalau saya lihat. Mereka yang sadar dan peduli terhadap lingkungan, maka mereka melakukan kewajiban CSR. Jadi ini yang menjadi kendala dan ini pernah. Tapi pernah disonding ke Bupati? Kami pernah sampaikan di depan Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, kemudian di situ juga ada Kapolres, ada kejaksaan juga pernah disampaikan mengenai hal-hal yang menjadi betapa terkendalanya kami di lapangan untuk melakukan agar mereka terketuk hatinya melakukan kewajiban CSR. Ini. Siap. Oke, berarti gini Pak. Contoh lah ya, masyarakat datang ke Geraha Kreatif itu dari luar daerah gitu datang ke sini. Loh, ini ada pabrik, kan ada CSR. Kemana CSR-nya kan biasanya pertanyaan gitu. Pasti. Wah, sebentar. Kita coba ulik ya, apa sih kendalanya gitu. Ternyata memang balik lagi punishment yang dilakukan oleh Pemda juga belum ada yang contoh mungkin kalau nggak ngasih CSR ya cabut izinnya gitu nggak ya? Atau agak diproses lebih dalam lah gitu ya. Tapi menurut Bapak ya, punishment apa yang tepat untuk atau mungkin yang pas kira-kira untuk kalau nggak bayar CSR ya? Sebenarnya kalau masalah sanksi ya itu harus dibuatkan juga aturannya atau kalau memang sudah ada ya tentu dijalankan dengan baik lah ya. Seperti misalkan orang harus melakukan wajib pajak ketika dia tidak membayar pajak, maka kalau udah bisa seperti ini ini kan akan luar biasa. Nah, tadi mengenai banyaknya pertanyaan yang datang ke Geraha Kreatif. Ini saya juga perlu jelaskan sedikit bahwa perusahaan sebenarnya secara individu itu sudah melakukan CSR di masing-masing lingkungannya. Nah,
tim TSP adalah CSR yang terintegrasi. Kalau di dalam lingkungan, saya ambil contoh PTA misalkan, berada di desa Pasir Buyut, Jawilan. Maka dengan sendirinya dia juga sudah melakukan CSR terhadap lingkungan. Oh gitu. Nah, itu tidak yang di luar, yang tidak dikelola oleh tim TSP. Oke. Ya, jadi misalkan kegiatan 17 Agustus, ada peran serta misalkan dari pihak perusahaan untuk membuat apa, membuat acara apa. Nah, itu tersendiri. Itu tidak masuk dalam yang tadi, tim TSP. Nah, yang 500.000 yang tadi saya bilang di sekitar perusahaan Jawilan ini, dari 80-an perusahaan baru ada 20 sampai 25 saja. Nah, inilah yang dikelolakan oleh tim TSP, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang selama ini baru fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni. Yang itu prioritas. Rutilahu itu ya? Ya, satu rutilahu itu 25 juta. Sementara dana yang masuk, khusus yang tadi saya bilang list Jawilan ini itu hanya 12 juta. Ya kan? Untuk membangun satu rumah saja itu perlu waktu 2 bulan kalau itu lancar, 25 perusahaan. Nah, ini perlu juga kami sampaikan supaya ya benar Pak, biar masyarakat juga tidak bertanya-tanya terus. Ya, makanya saya senang dapat undangan dari Gerak Kreatif agar ini juga menjadi bahan edukasi Pak. Bahan edukasi dan pemahaman buat masyarakat bahwa ternyata kami juga sebagai tim mengalami kendala. Kendala kami itu bukan dari sisi penyaluran, Bang, bukan. Kalau penyalurannya banyak yang membutuhkan, sekolah kita masih banyak yang membutuhkan, pengobatan masih banyak yang membutuhkan. Kesehatan. Tapi bagaimana cara kita mengetuk perusahaan agar bisa melakukan kewajiban CSR-nya? Nah, ini kendalanya. Karena memang belum diwadahi punishment ya Pak, hukuman ya. Selama ini sih aku belum ngelihat ya. Semoga dengan adanya obrolan kita, misalnya saya coba kirim ke Bu Tatu, gitu ya, Bu, ternyata ada kendala, kenapa di Jawilan begini-begini terus. Ya. Harapan kami sih inginnya, bayangkan kalau satu kabupaten Serang ini melakukan kewajiban CSR-nya, saya pikir bisa membantu peran pemerintah untuk lebih lagi bagaimana dia berbuat kepada masyarakat. Nah, ini yang diharapkan juga dengan adanya tim CSR yang sudah dibentuk dan di-SK-kan oleh Ibu Bupati. Iya, keren. Siap. Nah, saya mau nanya Pak Anas lagi. Dilihat dari background Bapak kan ini sarjana hukum nih Pak. Nah, terus gimana ceritanya Pak bisa berkecimpung di dunia pendidikan? Nah, terus perusahaan kenapa nggak jadi lawyer saja gitu kan? Atau PPAT bisa diceritakan nggak Pak? jadi sederhana. Memang saya selalu merasa bahwa pada zamannya saya itu hidup di kampung yang serba dengan kekurangan. Pada saat itu juga sekolah harus bayar. Ya kan? Ini betapa sulitnya kita ingin mengenyam sebuah pendidikan. Nah, tapi dengan susah payah saya meminta kepada orang tua agar disekolahkan saya, ya kan? Dan alhamdulillah sudah selesai. Ya, tadi kalau yang melatar belakangi kenapa harus jadi ngambil sarjana hukum, tadi ada sejarah. Nah, terus kenapa sekarang harus bergelut di dunia pendidikan? Nah, karena tadi melihat daripada latar belakang. Artinya dari situ saya punya tekad, anak-anak di sekitar kita minimal yang kita bisa perbuat itu jangan lagi merasakan bahwa sekolah ini susah. Jangan lagi merasakan atau berdampak bahwa anak-anak yang modern di zaman milenial ini tidak ada yang sekolah, kan itu sangat ironis gitu. Nah, itu makanya ya sampai dengan saat ini di dunia pendidikan masih terus dan insya Allah tidak akan saya tinggalkan. Keren. Nah, lanjut lagi Pak ya. Siap. Ini selain rutilahu dulu ya. Sambil ngopi dong, sambil ngopi Pak. Kopinya santai ya Pak ya. Mantap. Nah, selain rutilahu nih Pak, ada nggak sih program yang lain yang misalnya mungkin program mengarah ke pendidikan, memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat yang tidak mampu atau ya sejenisnya gitu loh Pak? Ya, jadi begini Bang Jo, contoh seperti di Geraha Kreatif nih saya ngelihat ada pendidikan gratis yang diberikan kepada masyarakat, itu sangat luar biasa karena Bang Joni sebagai putra daerah
yang kemudian apa namanya merantau ya. Saya sendiri kehilangan jejak kemana ini orang ini. Tiba-tiba datang dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini yang saya tadi cerita pada kawan-kawan. Ju ini hebat, putra daerah di luar berhasil, dia bawa buahnya ke daerah lagi untuk membantu masyarakat. Nah, saya pernah mencoba hal ini dengan kawan-kawan yang ada di perusahaan. Saya pernah diskusikan. Salah satu perusahaan pernah dulu di Parakan, Junti dan Kareo, itu ada mobil komputer keliling. Dan itu kebetulan saya yang lucu banget tuh, Pak. Nah ini Keren. jadi itu banyak yang belajar. Jadi bergiliran di mobil itu ada berapa unit. Seru banget ya. Boleh saya sebutkan nama boleh, perusahaannya? Itu perusahaannya Multibox, pabrik karton. Mantap. Ya. Nah, pabrik karton inovatif tuh terus. Jadi ini keliling terus. Nah, dia di Parakan, kemudian ke Junti, kemudian ke Kareo. Nah, hanya terakhir mereka agak kesulitan nyari instruktur. Padahal itu dibayar. Nah, dan akhirnya sekarang ini sudah beberapa bulan itu tidak jalan lagi. Nah, nanti mungkin kita bisa sounding ke perusahaan untuk dilanjutkan. Ini padahal saya sudah banyak lah yang bisa merasakan manfaat ini. Nah, kemudian kalau lucu masalah sekolah, kuliah itu sudah ada beberapa perusahaan yang kalau memang dia bagus, dia kuliah itu disupport oleh perusahaan-perusahaan. Gitu. Dan ini terus saya sering obrolin, Pak. Dibantu. Keren. Lihat, ya mudah-mudahan nanti semua perusahaan ini ya terlebih setelah saya datang ke Gerak Kreatif, dilihat oleh mereka bisa terketuk hatinya. Yang penting kita yang dikasih amanah harus bertanggung jawab dengan baik. Amin, siap. Itu kuncinya. Siap amanah, Pak. Benar, karena gini ya, Pak ya. Apalagi kan memegang amanah orang ya, Pak ya. Disorot oleh orang-orang kan, kalau ya mungkin kalau yang nggak ngerti mah ya sudah langsung ngejudge jelek ya gitu ya, Pak ya. Makanya semoga aja melalui sini ya, Pak. Ya tadi kalau belum ada payung hukumnya, semoga ada punishment di payung hukumnya kalau memang tidak menjalankan. Perusahaan-perusahaan juga lebih aware terhadap ini juga butuh dipedulikan loh gitu. Lingkungan sekitarnya. Yang belum ya, Pak, kalau yang sudah bahkan bisa tinggal lanjut. Kalau yang sudah tinggal ditingkatkan. Apresiasi ya, Pak. Tinggalkan. Karena iuran 500 itu buat perusahaan itu saya pikir tidak terlalu berat. Tapi ketika pemikiran saya seperti itu, masih banyak perusahaan yang 500 aja dia nggak sanggup. Oh gitu, Pak? Iya, 500.000 kan menurut kita sebulan. Itu kalau berpikirnya perusahaan, masa sih perusahaan 500.000 nggak sanggup? Nah, tapi ternyata keliru. Pemikiran saya yang menganggap enteng, ternyata buat perusahaan mungkin berat. Buktinya dari 80 perusahaan yang ada di sekitar Jawilan, itu hanya 20 sampai 25 tiap bulan. Jadi ini perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti para pihak, stakeholder ya, terutama baik di tingkat desa, kecamatan, sampai ke Pemda ini bisa bersinergi dengan masyarakat. Bagaimana mendorong peran aktif perusahaan agar bisa melakukan kewajiban CSR. Karena kembalinya nanti untuk masyarakat. Iya, karena kembalinya buat masyarakat. Betul, ya, Pak, kembalinya untuk masyarakat. Ya semoga nanti Cikande kan lebih banyak, Pak. Cikande itu. Nah, Cikande lebih banyak, Pak. Nah, justru tadi, Pak. Jadi Cikande lebih banyak yang aktif itu di kawasan modern. Nah, kemarin kami membangun kawasan modern, membangun di daerah Cijeruk. Kalau Jawilan kita terus. Ini aja kan sedang menyelesaikan yang 5 rumah. Oh, 5 rumah ya? Ya, di kecamatan mana? Berarti kok? Di Jawilan. Jawilan saja. Jadi Jawilan itu paling banyak untuk retail dari program CSR. Dan itu uangnya, Bang Jo, itu uangnya adalah iuran yang dari perusahaan yang ada di Jawilan. Kemudian kami minta listnya dan itu kembali lagi kepada Jawilan. Itu. Keren. Itu yang kami lakukan. Keren. Nah, lanjut lagi, Pak. Siap. Sampai sekarang, Pak, dari awal mungkin sebenarnya kan inisiasinya udah beberapa tahun dari zamannya Bu Tatu ya, Pak. Atau memang sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Nah, kalau boleh ditahu ini rumah yang sudah dibantu oleh CSR itu berapa banyak, Pak? Kalau secara keseluruhan saya harus lihat datanya. Tapi kalau bicara skup kecil saja di Jawilan, ini Pasir Buyut saja sudah Pasir Buyut 2. Okay. Ini di masa saya ya. Hampir semua rata-rata sudah 2 rumah, bahkan ada yang sudah 3 rumah. Di setiap desa. Di setiap desa itu rolling, Pak.
itu hanya 20 sampai 23 perusahaan. Bayangkan Bang Jo, kalau di Jawilan ada 80 perusahaan. Kemudian melakukan iuran minimal 500.000, maka 40 juta. Jadi 1 bulan kita bisa bangun 2 rumah di Jawilan. Ya. Nah, ini makanya teman-teman yang berusaha, yang berwirausaha, yang punya pabrik di Jawilan ya mohon ditindaklanjuti gitu ya. Ya, betul, itu harapan saya. Ya, harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Pak Anas adalah harapan kita bersama. Betul. Pak. Kan tadi gini ya Pak ya, apa namanya? Makin banyak orang yang mengeluarkan CSR-nya, ya berarti kan makin banyak yang dibantu lah. Ya, gitu, makin banyak. Makin banyak karena memang data rumah yang tidak layak huni aja Bang Jo itu di Jawilan ini masih cukup banyak. Oh ya? Masih cukup banyak. Oh jadi udah ada listnya tuh Pak? Sudah ada listnya. Di setiap desa itu kalau nyari 10 rumah rusak itu merem itu. Jangan salah. Nah, ini yang menjadi perhatian masa di era sekarang yang Jawilan sudah terkenal itu wilayah industri. Ya kan? Untuk berteduh saja. Kadang saya ketika survei itu tidak kuat menahan tangis. Pada saat survei, sebelum kami eksekusi rumahnya dirobohkan dan lain-lain, kami survei kelengkapan datanya, kepemilikan tanahnya, berapa keluarga yang menerima manfaatnya, ya kan? Nah, ketika survei, kami pernah menemukan satu rumah, pengisi rumahnya ada 7 sampai 9, rumahnya hanya berukuran 4x4, begitu masuk pas hujan itu basah semua di dalam rumah. Itu yang survei semua, nangis semua. Nah ini, makanya kenapa saya konsen masih ke Rutilahu, karena memang kita masih temukan di Jawilan itu banyak yang seperti itu. Masih ada Pak? Kayak gitu? Masih. Masih banyak. Daerah mana Pak? Hampir semua yang kita bangun kondisinya seperti itu. Semua yang kita bangun. Semua yang kita bangun. Kondisinya yang benar-benar sudah tidak layak. Sudah tidak layak. Memprihatinkan lah ya. Bagaimana cara merobohkan rumah? Ini yang di mana? Di Pasir Buyut, Cibadak tuh. Kemarin itu hanya didorong begini saja, roboh. Pokoknya kalau musim hujan, mereka buru-buru kalau ada tempat untuk mampir, mereka lari ke saudaranya atau ke tetangganya. Itu bisa bayangkan. Nah, makanya kenapa sekarang CSR masih konsen terhadap Rutilahu. Ya kan? Rumah tidak layak huni. Karena itu. Karena beberapa kali kita sudah bangun kurang lebih di Jawilan ini hampir 20 rumah. 20 rumah ya. Dengan 20 sampai 23 perusahaan saja. 25 perusahaan saja. Tepuk tangan buat perusahaan yang jumlah CSR-nya Pak. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa memahami tentang kondisi CSR saat ini. Memang perusahaan secara pribadinya sudah melakukan CSR. Tapi yang saya bicarakan, yang kita diskusikan ini adalah CSR yang terintegrasi dalam TSP atau CSR Kabupaten Serang. Nah itu Bang. Siap Pak, mantap. Terima kasih buat perusahaan-perusahaan yang ikut membantu tadi masyarakat di Jawilan, khususnya Kopo dan Cikande. Nah, saya merinding Pak. Nanti kapan-kapan kalau survei live langsung ke lapangan. Boleh, nanti kita kondisinya. Ki, Jat nanti kapan-kapan live. Ya, kita lihat langsung. Kalau tidak sedih, hebat. Ya. Oke, nah. nih, coba Ki tunjukin yang kemarin sempat ada Pak rumah yang roboh itu. Iya, katanya di Pasir Buyut ya. Nah, coba Ki, coba. Pasir Buyut, saya sudah masuk data. Udah masuk ya? Pokoknya nah, ya. Ini Pak nih. Ini kemarin akhirnya ada yang buka donasi nih, lumayan nih, dapat 1.600.000, 1.600.000, alhamdulillah. Ini saya kaget juga. Ini serius nih ada rumah masih di. Ya, ini saya terima juga dari staf kita, Pak Odit. Pak ini begini, ya udah masukin, nanti kita kalau dananya sudah terkumpul kita bangun. Karena memang dana itu diperuntukkan untuk membantu yang seperti ini, meringankan beban mereka dan membantu program-program pemerintah. Amin. Dalam pengentasan. Ini sudah masuk Pak. Sudah masuk ini ya? Datanya udah masuk ke saya ini. Ini Pasir Buyut kalau nggak salah ya? Ya, Pasir Buyut. Kalau nggak salah Bojong Banteng nih Pak. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman juga sahabat Geraha Kreatif yang melihat podcast ini atau dimanapun Anda berada, ini ada yang buat di Facebook saya tuh Johnny Fauzi, atau dicari di kitabisa.com. Ini bisa langsung donasi Pak. Coba klik. Coba klik. Sorry.
Ini bisa langsung donasi, nanti bisa mau berapa duit, 10.000, 20.000, 50.000, atau 100.000, silahkan tentukan nominalnya. Jadi teman-teman itu disalurkan langsung ke Ibu Rohyati. Ya. Dan ini kalau ini di Pasir Buyut kan banyak perusahaan-perusahaan di Pasir Buyut ini ya. Siapa tahu dengan adanya tayangan ini, ada perusahaan juga yang mau membantu, yang tergerak yang tergerak mau membantu berdonasi senilai 25 juta. Jadi kalau misalkan ada yang begitu, langsung kita bangun. Seperti saya sebutkan, CBA itu pernah bangun satu rumah sendirian. Oh iya, Pak. 25 juta itu di Kadeper. Ya, itu pernah. Keren. Jadi kemudian di Junti ada PT apa itu saya lupa PT-nya. Dia juga bangun rumah yang roboh. Jadi begitu saya survei sore ini, siang saya survei, sorenya roboh kena angin. Sementara dana itu kita belum cukup. Nah, akhirnya ada salah satu perusahaan yang tergerak hatinya, sudah Pak Anas, pakai dana kami 25 juta. Nah, kita langsung bangunkan. Gitu. Nah, itu juga ada. Semoga Pak ya, semoga saja nanti perusahaan-perusahaan di Jawilan atau sekitar Pasir Buyut ini melihat tayangan tadi, ibu ini sudah tidak punya rumah. Tinggalnya di mana tuh, Pak? Yang mana? Ibu Rohyati tadi. Nggak tahu ya? Ya, saya dapat share dari Pak Odit sih itu Desa Pasir Buyut kan. Tapi belum tahu. Abis ini rumahnya kan udah rubuh nih, tinggalnya di mana itu belum tahu ya? Belum tahu. Aduh, teman-teman, semoga ya tadi ngelihat tayangannya gitu. Mungkin Pak Kadesnya udah tahu. Amin. Kan lagi belum punya Kades lagi. Iya, lagi PJS ya. Lagi cuti ya. Ya mudah-mudahan Pilkadesnya kondusif lah. Amin. Itu harapannya. Selesai juga. Ya. Nah, berikutnya ini saya harus nanya ini juga. Ada nggak sih Pak mungkin yang sudah beberapa kali Bapak senggol, ayo CSR. Nah, ada nggak sih perusahaan yang bandel gitu Pak? Pertemuan itu Bang Jo ya di tim CSR yang dipelopori oleh ya Pak Pascal sebagai ketua dan lain-lain, itu kami selalu mengundang teman-teman perusahaan untuk datang dan bicara apa manfaat CSR untuk perusahaan dan untuk lingkungan. Tapi lagi-lagi yang datang itu ya itu saja. Jadi yang ini bukan sekali dua kali. Oh gitu Pak. Bukan sekali dua kali. Termasuk ada satu perusahaan, saya sebut CBA, itu paling aktif menggaungkan, mengajak persoalan CSR. Ya kan? Paling aktif. Nah, kemudian Pak Pascal, kemudian Pak Arif, Indah Kiat. Nah, itu aktif. Kalau Indah Kiat tuh aktif. Mantap. Nah, itu pentolan-pentolannya. Itu bukan sekali dua kali kita urun rembuk mengundang pengusaha agar mereka tahu manfaatnya CSR ini untuk perusahaan dan untuk masyarakat ini apa. Nah, tapi yang datang ya itu aja orangnya. Yang datang itu aja orangnya. Nah, kemudian saya tidak pernah frustasi untuk kebaikan. Nah, akhirnya saya membentuk tim kecil dengan Pak Odit, bicara skala Pak Camat, ya kan? Ayo Pak, kita gedor, door to door. Kemudian kita mapping ke perusahaan-perusahaan, diajak, dan dari situ yang mulainya 6, 8, 10, terus sampai sekarang di kisaran 20 sampai 25. Break dulu. Lanjut ya Pak ya? Ya. Nah, berikutnya Pak nih. Kemudian terkait masyarakat yang rumahnya terkena dampak di perusahaan Pak, entah itu limbah ya, udah polusi gitu ya. Itu gimana Pak kompensasi langsung dari, apakah memang melalui itu juga atau ada yang khusus tugas yang gedor-gedor gitu? Ya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya gini, ini juga perlu kita berikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan berdirinya industri di satu lingkungan itu kan tidak ujug-ujug, bahasa Sunda berdiri. Mohon. Itu kan dibutuhkan izin lingkungan AMDAL. Masyarakat terdekat. Nggak, izin lingkungan masyarakat. Ada juga. Oke. Nah, ini. Nah, jadi dari sini dulu harusnya masyarakat preventif. Kalau sekarang kan rata-rata represif nih. Ya. Udah terjadi baru ramai, ya kan? Benar. Ini perlu kita berikan pemahaman dulu. Artinya, ketika ada sebuah industri, ya, bukan artinya kita anti dengan industri. Ya, memang wilayah kita sudah industri, kita harus welcome. Betul. Tapi kita harus pakai aturan karena aturannya ada. Kan harus minta tanda tangan setempat. RT RW, lurah. Nah, pada saat ini harusnya dipertanyakan, kamu mau bikin pabrik apa? Oh. Ya kan?
Nanti pekerjanya dari mana? Iya. Kan dengan adanya pabrik harapan kita pengangguran berkurang. Iya. Ya kan? Betul. Meningkatkan taraf perekonomian. Kemudian yang berdagang lah, yang punya kontrakan lah, yang segala macam kan itu asas manfaat dari masuknya industri ke wilayah kita. Iya, ekonomi berputar lah. Ya, ditanya dulu. Oh, saya mau tanda tangan nih kalau karyawannya melibatkan masyarakat lokal. Ya kan? Tapi yang tidak ada di kita ya silakan. Cari di luar sumber dayanya. Nah, kemudian kamu produksi apa? Limbahnya apa kira-kira? Ya kan? Nah, itu ditelaah di situ. Jangan sampai udah jadi izin sudah keluar dan lain-lain seolah perusahaan ini dianggapnya wah ini perusahaan nggak jelas nih, nggak beres nih. Padahal itu kekurang hati-hatian. Ini awalnya saya tidak menyalahkan masyarakat. Kita bicara lurusnya dulu. Lurusnya dulu. Betul. Jadi masyarakat harus berhati-hati pada saat di awal dalam rangka menandatangani izin lingkungan masyarakat. Okay. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kalau sudah ada dampak? Ya. Apa yang diharapkan kompensasi? Betul. Ya kan? Kalau bicara kompensasi, ini kan bicara langkah-langkah yang sudah jauh. Betul. Nah, jadi kalau ada dampak, sebaiknya solusinya adalah masyarakat mengeluhkan, memberitahukan dampak itu kepada perusahaan, agar perusahaan itu memperbaiki. Persuasif ke perusahaan. Persuasif. Jadi agar perusahaan itu memperbaiki dampak atau polusi yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika ini tidak ada, saya yakin ada win-win solution deh. Kalau kita selalu ada komunikasi, jadi tidak serta-merta ada persoalan, pabrik ini gitu kan. Padahal mereka juga, ya saya bukan membela perusahaan, betul. Saya juga tidak membela masyarakat, tapi kita melihat secara lurus. Karena ada perusahaan, ya pasti minimal ya di Pasir Buyut katakanlah ada berapa perusahaan, Pak. Ya ada banyak yang kerja di situ. Ya. Kan nggak serta-merta salah ini tutup. Ya. Kan juga. Nah, jadi jalin komunikasi. Nah, kadang-kadang memang ada kesulitan juga, Pak. Wah, susah dengan perusahaan. Ketemunya susah. Itu di lapangan memang terjadi. Karena memang ada banyak kekhawatiran dari pihak perusahaan juga. Ini orang yang datang ini bisa diajak komunikasi atau tidak? Gitu. Nah, ya kan? Nah, saya mau bagaimanapun kan mantan praktisi di perusahaan ya. Jadi, nah, ketika menghadapi hal-hal yang semacam ini, kan masyarakat itu ada RT, ada RW, ada BPD, ada lurah. Maka coba kita gunakan juga link-link seperti ini untuk membuka tadi keran yang macet untuk bermusyawarah. Saya pikir nanti akan ketemu jalan keluar. Dengan intensnya komunikasi, persoalan-persoalan yang ada, saya pikir akan ada win-winnya. Iya, win-win solution. Oke. Nah, itu. Keren. Satu tangan lo. Karena gini ya, Pak ya. Kayak kemarin di pabrik bata. Ya, setelah kita ngobrol, diskusi, terus alhamdulillah Pak, debu itu udah nggak ada. Nah, kemarin di sosmednya Geraha Kreatif rame lagi tuh. Apa? Pabrik apa lagi? Kimia. Oh, kimia. Di mana sih daerah? Parakan kalau salah. WPLI. Manana. WPLI. Tadi saya coba cari ke mana nih Pak. Rame banget di Brondol. Sosmednya media sosial Geraha Kreatif itu Pak. Sempat di demo ya pabrik itu. Oh, di demo juga ya? Ya, pabriknya di demo. Soalnya dan itu udah bukan yang pertama kali di demo. Oh gitu, ya. pantes. Karena memang apa? Pertama, kalau bau itu pasti. Karena karakteristik kimia itu bau. Iya. Tapi kalau persoalan ini bahaya atau tidak bahaya, nah itu bukan kompetensi kita karena ada badan atau organisasi yang mengatur tentang itu. Tapi kalau persoalan baunya memang itu terkadang bau yang menyengat. Nah, baunya ini kenapa? Karena memang tadi berbagai faktor. Setelah saya tanyakan langsung dengan pihak-pihak yang ada di WPLI, kenapa ini tidak konsisten? Seharusnya perusahaan ini tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nah, jawaban mereka selalu bilang ada alat di pembakaran yang perlu diperbaiki. Ya kan? Ada alat di pembakaran yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah bicara alat kan kemungkinannya memang bisa baik, bisa tidak baik. Ya, karena tools kan. Dan ketika bicara itu kan kita juga nggak paham karena bukan bidangnya. Kalau pertanyaannya terjawab oleh mereka. Benar-benar. Oke, pertanyaan ini Pak, pertanyaan berikutnya. Saya sibuk sebagai ketua CSR nih Pak, ketua Bogcap CSR ya. Pak Anies ini kan sebagai kepala sekolah di MA Al Khairiyah kan Pak.
di Al-Khairiyah. Pasti super sibuk banget ya Pak. Itu gimana Pak cara Bapak membagi waktunya Pak? Saya selalu berkeyakinan bahwa manajerial itu sangat penting. Oke. Kuncinya dari sini, ketika bidang apapun itu di-manage dengan baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sebaliknya, ketika sesuatu yang sudah baik tidak di-manage, maka belum tentu baik hasilnya. Saya tidak mengatakan jelek ya. Tapi, nah, ini, jadi saya ingin menyampaikan bahwa manajemen, bagaimana cara mengatur tugas-tugas kita, perilaku kita, dan lain itu sangat penting dan sangat dominan. Prioritas itu, agar semua bisa dikerjakan dengan baik. Itu. Siap. Jadi tetap membagi waktu ya sedemikian rupa untuk gimana caranya tetap produktif lah Pak ya. Ya, sama seperti halnya saya membagi waktu untuk datang ke Geraha Kreatif ini. Ya makanya kami buat terima kasih banget ini di Kan kita sudah beberapa kali janjian ya. Berapa kali ya Pak janjian gitu? Ya, dan alhamdulillah hari ini karena kita atur dengan baik, ketemu gitu. Satu mungkin yang terakhir Pak, mungkin sampaikan pesan-pesan ke masyarakat di Jawilan khususnya, atau mungkin sahabat Geraha Kreatif kami sebutnya. Silakan Pak, pesan-pesan buat. Pesan saya untuk masyarakat dan sahabat Geraha Kreatif, teruslah kita berkarya dengan modal sebisa kita, apapun, baik tenaga, materi, dan lain-lain, yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Ini penting. Nah, kemudian jangan pernah merasa minder dalam melakukan suatu upaya, karena ketika kita melakukan suatu upaya yang kita rasa ini tidak akan berhasil, itu akan lebih baik daripada kita diam. Jadi teruslah berkarya, terus berbuat, sehingga hasil itu sudah kita bisa bayangkan kalau kita berbuat. Tapi kalau kita diam, apa yang kita pikirkan? Nah, oleh karena itu terus kreatif seperti Geraha. Kreatif. Thank you. Nah ini teman-teman ya, tadi alhamdulillah Pak Anas sudah selesai. Silakan ambil positifnya dari pembicaraan kita, pelajari. Silakan, kalau memang negatif gak usah diributin, ambil positifnya. Stay tune di channel Geraha Kreatif. Salam perubahan.